Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebahas cerita yang jujur aja cukup mengejutkan di balik salah satu makanan favorit kita semua di Indonesia. Ya apalagi kalau bukan mie ayam. Pernah nggak sih pas lagi enak-enaknya makan semangkuk mie ayam panas-panas, terus kepikiran gitu? Ini makanan simple tapi enak banget. Asalnya dari mana ya? Nah, jawabannya itu ternyata sebuah perjalanan lintas budaya yang panjang banget loh. Ceritanya itu dimulai jauh di Tiongkok sana dan berakhir di warung mie ayam dekat rumah kita. Keren kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya. Jadi, dari mana sih sebenarnya mie ayam itu? Siap-siap kaget ya. Ternyata ceritanya itu nggak dimulai di Indonesia sama sekali, tapi jauh di Tiongkok bagian selatan. Jadi gini, buat ngertiin mie ayam, kita harus kenalan dulu sama kakek moyangnya, yaitu bakmi dari Tiongkok. Nah, ini nih bagian pentingnya. Bakmi itu hidangan mie dari Tiongkok yang umurnya udah tua banget, dari zaman dinasti Han. Dan catat nih, poin kuncinya, aslinya bakmi itu pakai daging babi. Coba kita lihat perjalanannya ya. Dari Tiongkok kuno, zaman dinasti Han, resep ini berlayar. Dibawa sama pedagang-pedagang Tionghoa sekitar abad ke-20. Nah, mereka ini mendarat di kota-kota pelabuhan kita yang rame, kayak Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Dan disitulah mereka mulai memperkenalkan bakmi. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Jadi, momen di mana makanan impor ini mulai di makeover biar cocok sama lidah orang Indonesia. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya makanan yang aslinya pakai babi bisa jadi favorit satu negara yang mayoritas penduduknya muslim? Ini kan tantangan besar. Jawabannya, sebuah inovasi yang cerdas banget. Daging babi di bakmi yang asli diganti total jadi daging ayam. Simple kan? Tapi ini ngubah segalanya. Ayam itu halal, jadi semua orang bisa makan. Nah, proses keren ini namanya akulturasi budaya. Jadi ini bukan cuma soal ganti bahan biar halal, tapi juga solusi yang pinter. Ayam kan lebih gampang dicari dan harganya lebih murah. Jadi pas banget sama kondisi ekonomi dan budaya kita waktu itu. Eits, tapi nggak berhenti di situ aja. Adaptasinya makin mantap. Mulai deh ditambahin bumbu rempah yang lebih kaya, terus disiram kecap manis khas Indonesia. Belum lagi sayuran seger kayak sawi sama daun bawang. Dan yang paling penting, disajiin sama kuah kaldu ayam gurih yang, anget banget di badan. Oke, sekarang kita lihat gimana makanan hasil adaptasi ini bisa nyebar kemana-mana sampai akhirnya jadi ikon kaki lima yang kita kenal sekarang. Kunci suksesnya di mana? Ya di abang-abang gerobak kaki lima. Mereka lah pahlawannya. Mereka yang bikin mie ayam jadi makanan yang gampang ditemuin dan harganya pasti kantong semua orang. Dari situlah mie ayam jadi makanan rakyat, jadi comfort food kita semua. Dan coba lihat sekarang, mie ayam itu jadi beragam banget. Tiap daerah punya gaya sendiri-sendiri. Wonogiri misalnya, terkenal sama minyak ayamnya yang wangi. Kalau ke Bandung, ada mie yamin yang rasanya manis gurih. Bahkan di Bangka, ada yang pakai topping kepiting. Luar biasa kan variasinya? Inovasinya juga nggak pernah berhenti. Sekarang mah ada topping bakso, ceker, jamur, pangsit, mau yang goreng atau rebus, semua ada. Jadi tiap kali pesen, kita bisa bikin petualangan rasa kita sendiri, sesuai selera banget. Jadi setelah kita ikutin perjalanan panjang yang keren banget ini, kita sampai ke intinya. Semua cerita tadi ada di dalam semangkuk mie. Dari bakmi Tiongkok sampai jadi mie ayam khas Indonesia, ini tuh contoh sempurna gimana dua budaya bisa nyatu dengan indah. Satu mangkok mie ayam itu isinya bukan cuma mie dan ayam, tapi juga cerita soal perjalanan, adaptasi, dan inovasi yang luar biasa. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan? Makanan favorit kamu sendiri, kira-kira cerita apa ya yang ada di baliknya? Coba deh pikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.